Power Breakfast. Dimanapun Anda berada, Power Breakfast pagi ini, kami akan berbincang santai dengan Kepala BPS Pak Margoyono yang pada tanggal 25 Juni yang lalu dilantik oleh Menteri BPN, ya, Bappenas maksud kami, Kepala Bappenas sebagai Kepala Badan Pusat Statistik menggantikan Pak Kecuk Suharyanto yang mengakhiri pengabdiannya sebagai Kepala BPS karena telah memasuki masa purna bakti. Nah, beberapa hal menarik perhatian masyarakat luas terkait dengan klaim pertumbuhan ekonomi menurut data BPS yang membaik. Nah, nanti kami akan ulas bersama Pak Margoyono sejauh mana kebenaran data itu, ya. Tentu ini juga bisa menjawab beberapa keraguan masyarakat. Saya sudah tersambung melalui Zoom meeting, ada Pak Margoyono. Halo, selamat pagi Pak Margoyono. Selamat pagi Pak Suryo. Salam sehat Pak. Ya, salam sehat juga untuk Pak Suryo dan pendengar Sinta di mana saja. Terima kasih Pak Margoyono. Sudah di kantor sepertinya Pak Margoyono, ya? Oh iya, Pak Suryo, setiap pagi saya jam 7 itu sudah di kantor. Jam 7 sudah di kantor? Wah. Di kantor. Ini jadi kalau kita ya. Iya, Pak. Kalau Pak Margoyono jam 7 pagi sudah sampai di kantor, anak buah yang lain jam 6 barangkali sudah harus sampai kantor, ya Pak? Ya kan saya harus berikan teladan untuk apa? Untuk menjadi teladan lah ya buat pegawai yang lain. Jadi harus disiplinnya harus jauh lebih baik daripada yang lain. Iya, Pak Margoyono kami ucapkan selamat ya, karena belum pernah kami wawancara selama Pak Margoyono dilantik, ya, sejak Pak Margoyono dilantik. Terima kasih Pak Suryo. Sebelumnya sebagai sekretaris utama Pak Margo, ya? Ya, saya kurang lebih 7 bulan menjadi sekretaris utama, yang sebelumnya saya menjadi deputi sosial Pak Suryo. Ya. Baik. Nah, Pak Margo selama menjadi Kepala BPS, ya, setelah menjadi Kepala BPS, bagaimana rutinitasnya Pak? Apakah ada yang berubah dari kebiasaan sebelumnya misalnya? Ya, pastinya berubah. Ya, saya harus menyesuaikan beberapa hal terkait dengan dengan persiapan rilis yang dilakukan BPS tiap sebulan 2 kali gitu ya. Di awal bulan dan di pertengahan bulan, ya saya harus berupaya menyesuaikan apa-apa yang sudah baik dilakukan oleh Pak Kecuk Suharyanto sebelumnya, harus saya jaga dan kalau bisa ditingkatkan kualitasnya supaya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas terkait dengan produk statistik yang kami hasilkan. Iya, Pak. Ya, karena memang kontribusi BPS sangat diperlukan, yang sangat penting sekali ya untuk mengukur beberapa kemajuan-kemajuan yang sudah diraih by data, ya Pak Margo, ya. Betul Pak, ya. Nah, aktivitas keseharian Pak di kantor ataupun di rumah sebelum memulai aktivitas, ya, aktivitas rutin, apakah juga misalnya dengan keluarga masih menyempatkan waktu untuk berkumpul, berolahraga pagi hari sebelum berangkat ke kantor, ya, atau sarapan bersama misalnya? Ya, kalau itu nggak ada yang berubah. Saya manggil Mas boleh ya, karena kelihatan masih muda nih Pak Suryo. Oh iya, iya Pak. Ya Mas. Pak Kecuk manggil saya juga Mas juga. Ya. Jadi ya Mas, kalau itu nggak ada yang berubah, justru perlu ditingkatkan ya, karena komunikasi di tengah keluarga kan menjadi penting ya, untuk saling, terutama di kondisi pandemi sekarang, kita perlu saling mengingatkan untuk anak-anak saya yang juga kerja gitu ya, perlu menjaga prokes supaya tidak ada kluster di keluarga dan sebagainya. Termasuk juga ini merubah kebiasaan sejak pandemi melanda kita kemarin gitu Mas, kita ya di keluarga merutinkan lah ya Sabtu Minggu itu melakukan jogging gitu di sekitar rumah gitu kalau masih dibolehkan keluar, dan juga mengkonsumsi makanan yang jauh lebih sehat, mengatur itu, dan sekaligus konsumsi vitamin dibudayakan sekarang untuk supaya tetap bugar gitu. Demikian Mas. Ya. Jadi memang ada yang berubah, bukan hanya kebiasaan Pak Margo juga, tetapi keluarga di rumah juga mengikuti dengan kebiasaan baru ini ya Pak Margo, ya. Betul Mas, ya. Ya.
Nah, Pak Margo, seberapa penting arti keluarga untuk Pak Margo sehingga Pak Margo sekarang berada pada posisi seperti sekarang ini? Ya, justru itu yang paling penting dalam konteks kalau bicara karir ya. Iya, Karena biar bagaimanapun kita bekerja kan orientasinya adalah keluarga ya. Jadi, betul. jadi keluarga itu menjadi tujuan akhir dari proses apa yang kita lakukan, baik sebagai individu maupun sebagai pimpinan di satu organisasi. Gitu. Nah, ya itu penting sekali dan sangat mendukung. Mungkin karena hubungan keluarga lah yang mengerti kesibukan saya gitu ya, sehingga saya tidak banyak terbebani dengan hal-hal lain yang memang itu urusan jadi di keluarga. Mereka sangat tahu sekali gitu ya bagaimana kesibukan seorang pejabat itu, apalagi di tengah kondisi yang sekarang gitu. Dan saya bersyukur luar biasa, Mas Iya, Wirjo ya, pada saya iya, gitu iya. ya. Iya, jadi memang keluarga adalah tempat yang sangat penting dimanapun ya, Pak Margo ya. Betul, betul. Ya, Dalam kondisi apapun, termasuk ketika kita misalnya sebagai seorang pejabat publik, dicaci, dimaki, dan lain sebagainya oleh publik ya, Pak Margo ya. ya. Dia tempat ngeluh juga kan. Ketika itu dialami Pak Margo, bagaimana sikap keluarga Pak Margo, respon keluarga? Ya, saat terjadi hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan gitu, tetap ya kita terutama istri ya, selalu mengajak ya yang penting kita udah berusaha maksimal, kemudian melakukan hal sesuai dengan apa yang digariskan gitu ya. Nggak usah khawatir kan, mereka juga pahami di era digital yang dimana arus informasi begitu luas gitu kan, tidak semua orang bisa memahami ya apa-apa yang menjadi apa yang kita sampaikan. Gitu. Jadi hal demikianlah yang menguatkan saya, Mas Wirjo ya, itu tetap maju terus gitu ya untuk Indonesia. Iya, jadi tidak surut ya Pak, meskipun katakanlah hujatan dan lain sebagainya dianggap hoax dan lain sebagainya itu tidak mempengaruhi ya Pak, kebiasaan rutinitas dan semangat untuk tetap berkontribusi dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, tidak Mas, karena memang buat DPS ini kan bukan sesuatu yang biasa ya. Setiap mengeluarkan data itu kan pasti ada dua sisi. Ada sisi orang melihat itu adalah satu capaian, sisi yang lain mungkin itu juga bisa dilihat berbagai aspek hal-hal yang mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Tergantung angle-nya saja melihatnya, mau diangkat yang positif atau negatif itu sah-sah saja sih dalam konteks membaca data dan menginterpretasikan apa-apa yang menjadi pemahaman si masyarakat gitu ya. Nah, tapi intinya kita berusaha Mas Wirjo berusaha itu menempatkan informasi itu secara proporsional gitu ya. Kalau bagus dibilang bagus, kalau memang sedang tidak bagus juga kami menyampaikan tidak bagus. Kan banyak yang juga kita sampaikan yang tidak bagus ya. Misalkan kemiskinan itu naik, pengangguran naik gitu ya. Bahkan kemarin kita baru rilis di tanggal 18 kemarin ya ekspor kita kan juga turun ya 4,53% secara bulanan gitu. Nah ini kan fakta yang kita ungkapkan gitu. Jadi prinsipnya gitu Mas Wirjo, sepanjang kita istiqomah dengan bisnis proses, istiqomah dengan fakta yang kita sampaikan, ya kita tinggal bagaimana memaintain mengkomunikasikan itu ya dengan melihat berbagai strata supaya nanti lambat laun orang yang belum bisa memahami dengan baik itu bisa kita tingkatkan pemahamannya sehingga membaca data statistik itu lebih arif lah dari apa yang sebenarnya gitu. Iya. Jadi jangan kepanasan dulu ya Pak, baca-baca data statistik ya Pak. Betul. harus agak paripurna dan agak mendalam melihatnya Mas. Iya, betul. Iya. Nah, Pak Margo, masyarakat kan mengetahui BPS, Badan Pusat Statistik, berkaitan dengan sensus, kemudian data, dan lain sebagainya. Apa sih sebetulnya yang belum diketahui masyarakat secara luas mengenai BPS ini, Pak? Sehingga kerap menimbulkan salah persepsi ya. Misalnya, salah paham juga misalnya BPS hanya alat pemerintah untuk menyajikan data-data yang kurang pas, katakanlah hanya untuk kepentingan investasi, menarik investasi dan lain sebagainya, Pak Margo. Ya, Mas. Jadi BPS itu kan lembaga pemerintah, tapi dia independen. Ya, apa yang dilakukan itu tidak ada intervensi dari manapun. Independen begitu ya. Yang kedua, BPS itu dalam
pengelolaan atau dalam bisnis prosesnya, ya dalam melakukan penghitungan sesuatu indikator sosial ekonomi itu selalu mengacu kepada standar internasional yang dipakai oleh banyak negara. Ya. Yang kedua, kita juga diawasi secara internasional oleh lembaga-lembaga internasional bagaimana kita melakukan pengumpulan data, diseminasi dan seterusnya gitu ya. Jadi dia independen, tapi dalam konteks internasional dia terhubung dengan kantor statistik global yang ini perkembangannya selalu diamati oleh berbagai lembaga internasional. Termasuk juga kalau di dalam negeri itu kita punya namanya Forum Masyarakat Statistik. Ini lembaga independen ya yang anggotanya itu dari berbagai pakar sosial ekonomi ya, termasuk juga pakar sains data di situ. Yang intinya adalah memberikan masukan atau rekomendasi kepada apa yang dikerjakan oleh BPS gitu. Jadi FMS itu adalah lembaga internal di kita yang selalu monitor terkait dengan apa-apa yang dilakukan oleh BPS terkait metodologi maupun hal yang lainnya gitu, supaya apa yang dikerjakan BPS itu sesuai dengan kaidah-kaidah statistik yang berlaku secara universal. Gitu. Iya. Itu sih, Mas. Ya. Iya, dengan afiliasi internasional dan sebagainya kan sebetulnya di sini tidak akan mungkin lah BPS bermain-main dengan data ya Pak Margo ya. Ya demikian Mas, karena itu dievaluasi setiap tahun Mas. Kita dengan IMF misalkan itu dievaluasi terkait dengan penghitungan pertumbuhan ekonomi itu di semua negara dilihat sumber datanya, konsistensinya, metodenya dan lain sebagainya itu dipantau setiap tahun Mas. Gak mungkin lah ya BPS dalam konteks negara gitu ya, justru katakan gitu ya tidak independen, malah itu membahayakan pada organisasi kita Mas BPS sendiri. Kan pemerintah perlu punya informasi yang betul-betul fakta gitu ya. Ya. Meskipun faktanya itu kurang baik, justru fakta kurang baik itu kami selalu memberikan juga informasi supaya ke depan itu tujuannya bisa semakin hal yang menjadi kurang baik itu bisa diperbaiki oleh pemerintah, kan begitu ya. Kalau bagus terus malah bahaya Mas, padahal ya, betul, secara proporsional lah ya. Baik. Nah, Pak Margo, apa kabar dengan sensus 2020, Pak Margo? Ya, alhamdulillah Mas, kemarin kita sudah merilis ya tanggal 21 Januari 2020 itu rilisnya bersamaan dengan Dukcapil. Dukcapil merilisnya untuk kondisi semester 2 tahun 2020. Jadi kalau bicara sensus penduduk, kita sudah selesai di pendataan lengkap dan kita rilis tanggal 21 Januari tahun 2021 kemarin bersama dengan Dukcapil. Meskipun di dalam sana itu, sampai ke sana itu banyak proses yang dilakukan karena ya pada saat sensus yang kemarin itu kita menghadapi pandemi COVID dan juga ada refocusing anggaran yang ini menyebabkan kita merubah tata kelola maupun berbagai pertanyaan yang biasa dikumpulkan dari sensus ini kita kurangi supaya respon rate supaya memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus. Jadi sudah kita rilis Mas kemarin hasilnya tanggal 21 Januari 2021 gitu. Ya. Tingkat partisipasinya cukup banyak, Pak. Ya, kalau dilihat dari partisipasi itu bisa dilihat juga dari bagaimana perbandingan hasil data kita itu dengan Dukcapil gitu ya. Jadi Mas, kita sensus yang sekarang ini seperti Mas Suwiryo ketahui bahwa kita menggunakan metode kombinasi di mana sensusnya itu ya menggunakan data dari Dukcapil itu sebagai data awal yang kita konfirmasi ke lapangan oleh petugas BPS gitu. Jadi saling cross check gitu. Nah, ini dari data yang dihasilkan ya tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan yang dimiliki oleh Dukcapil, bahkan ada beberapa informasi yang bisa dijadikan bagian lengkap untuk Dukcapil gitu. Misalkan ya dari sensus kemarin kan didapatkan jumlah penduduk itu 270,2 juta. 270,2 juta. Ini kalau kita lihat selama 10 tahun itu pertumbuhannya 1,25%. Atau selama 10 tahun terdapat pertambahan penduduk itu 32 juta. Kalau kita hitung rata-ratanya setiap tahun itu bertambah sekitar 3,2 juta gitu. Ini kalau dibandingkan dengan Dukcapil nggak terlalu jauh Mas, karena hanya beda waktu saja. BPS meriliskan kondisi September, Dukcapil merilisnya kondisi akhir Desember. Tapi secara perbedaan itu pertumbuhannya bisa dijelaskan ya antara September dengan Desember. Iya. Ya. Ya, Pak Margo, kita tahu bahwa
Kalau kita bicara mengenai sensus, sebetulnya masyarakat juga sudah sangat familiar ya. Sensus penduduk sejak zaman Pak Harto juga sensus terus dilakukan. Tapi sebetulnya apa kegunaan dari sensus penduduk ini, Pak Margo? Ya, kalau lihat secara umum saja, Mas, gitu ya, sensus itu Ya. memang kan mendata seluruh penduduk. Ya, kita dari jumlah itu bisa diketahui masing-masing berapa tadi jumlah penduduk Indonesia, pertumbuhannya, kemudian kalau lihat secara spasial gitu ya, bagaimana distribusinya gitu ya, selama 10 tahun itu, apakah sudah ada terjadi pergeseran distribusi misalkan, kalau kita tahu bahwa sekarang ini kan masih terkonsentrasi di Jawa gitu ya. Nah ini tiap 10 tahun kita lihat dari jumlah saja kita akan tahu bagaimana pemerataan penduduk itu seperti apa. Itu bisa kita amati dari sana gitu ya. Sehingga program-program pemerintah bisa dibuat berdasarkan efek daripada penyebarannya. Kemudian dari jumlah juga bisa kita melihat, Mas Suwiryo ya, terkait dengan misalkan kebutuhan terkait dengan fasilitas pendidikan, kemudian terkait dengan dokter, dengan balitanya gitu. Sekarang misalkan dengan jumlah penduduk yang besar, kita kena pandemi sekarang ini, kita kan baru merasakan ya, ternyata jumlah dokter kita itu masih kurang melayani masyarakat ya, karena kalau dalam kondisi tertentu ini kan juga informasi yang bagus dari sensus ya, termasuk perumahan dan lain sebagainya. Ini dari sisi jumlah saja kita bisa merancang ya, kira-kira kalau bicara dengan berbagai fasilitas itu kondisi kita seperti apa. Nah ini kan sangat bermanfaat ya pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya. Yang kedua, Mas, sebenarnya juga sensus itu sering kalau digunakan oleh para pakar sosial demografi begitu ya, untuk memproyeksikan 20 tahun mendatang gitu. Kalau kita bicara Indonesia Emas misalkan 2045, kita akan tahu bahwa sampai 2045 itu bagaimana nih komposisi penduduk kita gitu ya. Kalau sekarang adalah misalkan nanti di hari 2045 itu banyak penduduk yang lansianya tinggi gitu ya. Kita masuk era bonus demografi dan seterusnya gitu. Ini kan untuk perencanaan bisa dirancang kira-kira ke depan itu kita mau kemana gitu ya. Apa-apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita bisa dibaca dari angka proyeksi misalkan. Nah, untuk antisipasi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi ini itulah kegunaan sensus penduduk dilakukan setiap tahunnya Pak Margo ya. 10 tahun sekali, Mas. Oh iya, 10 tahun sekali. Iya, oke. Baik. Pak Margo, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan Pak Margo ya. Setelah ini kita juga buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung. Silakan di 0215869.000, SMS WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga kami siarkan secara langsung melalui kanal Radio El Sinta, seluruh kanal media sosial Radio El Sinta, YouTube, kemudian juga di Facebook, dan juga Instagram. Silakan Anda bisa bergabung untuk sampaikan pertanyaan. Power Breakfast. Di HP kita banyak banget tawaran pinjaman. Tapi hati-hati sobat, yang nawarin pinjaman lewat SMS atau WhatsApp udah pasti ilegal. Itu penipuan, bahaya itu. Pinjaman online yang ilegal itu kejahatan. Pinjam di situ bunganya selangit. Jangka waktunya cepat banget. Dan dia minta akses ke semua data dan foto di HP. Kalau kalian telat bayar, kalian akan ditagih dengan sadis. Semua orang bakal di-SMS-in, dimaki-maki dengan kasar, bahkan diancam dan dilecehkan. Jika kalian terjebak pinjol ilegal, segera lapor polisi dan Satgas Waspada Investasi. Kontak melalui website patrolisiber.id atau email ke info@cyberpolri.go.id atau kontak OJK 157 atau WA 081 157 157 157. Hindari kejahatan pinjol ilegal. Jangan pinjam di pinjol ilegal. Mari bijak sebelum terjebak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 17 Agustus tahun 45. Wih, semangat banget, sis. Iya dong, bro. Kan bentar lagi udah mau 17-an. Dan katanya Indomaret mau bagi-bagi THR lagi loh, bro. Bener banget. Indomaret lagi bagi-bagi THR tiap hari rezeki. Caranya gampang banget. Cukup download dan jadi member Indomaret Poinku dan belanja minimal Rp75.000.
kamu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa lucky cashback sampai dengan senilai Rp100.000. Nggak cuma itu bro, ada undian bagi-bagi emas batangan yang diundi setiap minggunya. Selain itu, ada undian grand prize 3 unit Mitsubishi Expander, 5 unit Honda Fit, dan saldo Insaku senilai jutaan rupiah yang akan diundi di akhir periode. Wah, banyak juga ya hadiahnya. Habis ini, gua mau langsung belanja di Indomaret dah. Mantep bro, buruan deh download dan jadi member Indomaret Poinku. Eits, biar nggak keluar rumah, bisa juga loh belanja di Klik Indomaret. Power Breakfast. Pendengar, kami buka line telepon sekarang di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Silakan Anda bisa bertanya langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik Pak Margo Yuwono di 0215869000. Pak Margo, kita lanjut Pak Margo ya. Ya, Mas. Sambil ngopi barangkali Pak Margo bisa diminum Pak kalau ada di meja. Ya. Siap, Mas. Ya. Oke. Pak Margo, berkaitan dengan data yang tadi sudah disampaikan ya, hasil sensus kan bisa jadi ukuran pemerintah dalam menentukan kebijakan. Nah, ini terkait dengan data, yang sering simpang siur adalah data bantuan sosial, Pak. Nah, ini saya merespon juga beberapa tanggapan pendengar melalui WhatsApp bahwa bagaimana dengan data bantuan sosial, apakah BPS juga sharing data kepada Kementerian Sosial, Pak Margo? Ya, Mas Wido begini, jadi kalau bicara data bantuan sosial, ini memang yang menjadi penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Jadi pengelolaan data untuk bantuan sosial itu ada di Kementerian Sosial, yang disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Kita mengenal dengan DTKS. DTKS. Ya, DTKS itulah yang menjadi sumber informasi pemerintah untuk melakukan program-program perlindungan sosial, ya. PKH, kemudian bantuan lainnya itu mengacu kepada DTKS tersebut. Nah, kemudian kalau tanya di mana kontribusi BPS, ini kalau kita balik lihat sejarah gitu, memang ini di awal database itu yang membangun BPS gitu ya. Dulu pada tahun 2005 gitu ya, melalui Perpres gitu ya, BPS ditugaskan untuk mendata terkait dengan untuk mendata ya penduduk yang akan diberikan intervensi oleh pemerintah. Nah, kemudian 2005 sampai dengan 2011 itu masih dikelola BPS. Nah, kemudian dengan undang-undang sekarang yang baru ya yang ada di Kementerian Sosial, maka data itu sekarang menjadi kewenangan di Kementerian Sosial. Dan itu yang harusnya terus-menerus dilakukan updating oleh Kementerian Sosial. Nah, jadi posisi sekarang itu Mas Suryo, jadi kewenangan penuh itu ada di Kementerian Sosial. Dan ini kalau saya lihat ya, Bu Menteri itu sudah berupaya keras bagaimana merapikan data, dan itu juga progresnya sangat bagus ya, menghilangkan yang ganda dan lain sebagainya. Memang persoalannya tidak mudah, Mas Wiryo, melakukan updating yang melibatkan masyarakat itu kan tidak mudah ya. Betul. Butuh waktu dan juga butuh biaya, butuh partisipasi masyarakat gitu ya. Nah, ini yang terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Sosial ya, supaya nanti betul-betul DTKS itu terupdate sesuai dengan kondisi yang terkini, dan harapan kita semua kalau datanya terupdate dengan baik ya, maka program-program pemerintah itu bisa lebih tepat sasaran. Demikian Mas. Pak Margo, kita langsung sapa pendengar. Sudah menunggu ada 3 pendengar, Pak Joko, Pak Sunarno, dan Pak Yuda. Saya ke Pak Joko dulu di Gondangdia, Jakarta Pusat. Pak Joko. Ya, selamat pagi Bung Wiryo. Pagi Pak Joko, silakan. Dan buat Kepala BPS, sukses, semoga baru duduk di posisi ini bisa berhasil lah dalam tugas. Amin. Cuma ada 2 hal ya Pak ya, dari yang pertama dulu ya. Jadi kan judul tema masalah ini kan laporan BPS tentang soal ekonomi yang saya perhatikan gitu loh. Jadi 2 hal ini Pak, satu mungkin koreksi, satu juga pertanyaan Pak gitu loh. Karena dari statement Bapak tadi ada hal yang saya tertarik gitu loh. Bahwa tujuan akhir daripada tugas Bapak itu adalah keluarga gitu loh. Ya, koreksi saya mungkin kalau mohon maaf Pak ya sebelumnya. Tujuan akhir itu adalah tugas dan tanggung jawab kepada negara Pak untuk rakyat. Gitu loh. Ya keluarga sudah pasti termasuk di situ. Yang kedua Pak,
Jadi ada Bapak sampaikan ini merupakan pertanyaan, apa yang Bapak maksud dengan kebijakan ataupun report yang Bapak sampaikan ini merupakan garisan, gitu loh. Mohon cuma itu aja Pak. Terima Garisan kasih. ya. Garisan Ya, atau warisan? Garisan. Oh, garisan. Sudah merupakan sebuah garisan Oh. kebijakan. Nah, itu yang saya ingin pertanyakan. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Kita tampung dulu ya Pak Margo ya. Kedua ada Pak Sunarno di Bekasi. Pak Sunarno silakan. Selamat pagi Mas Wiryo. Pagi Pak Selamat Sunarno. pagi Pak Pak Margo. Pak Margo ya. Ya. Ya, saya sebagai masyarakat awam mengamati di lapangan terkait data, berbagai macam data itu kan saya menilainya cukup carut marut ya data di Indonesia ini. Kita punya pengalaman, saya mengalami langsung ya, pilkada, pilpres, itu datanya nggak karu-karuan. Ini Jadi, data kependudukan maksudnya Pak Sunarno? data kependudukan, kita bicara Oke. data ya data tentunya masyarakat Indonesia dari berbagai aspeknya ya. Ya. Kan itu sebetulnya harusnya menjadi tanggung jawab BPS kan, salah satu yang ditugaskan oleh negara ini terkait data adalah di BPS gitu ya. Ya. Jadi kami sampai tim, kebetulan saya salah satu ketua RT ya. Jadi saya terlibat langsung dalam pilkada, pilpres gitu. Itu data yang salah carut marut pun kita memberi masukan ke Dukcapil kemana itu tidak direspon dengan baik. Hasilnya tetap aja bersikukuh dengan data yang salah gitu ya. Kita juga mengenal data bansos yang sebegitu carut marutnya. Ya. Terakhir adalah data mengenai COVID. Ini menurut saya sudah persoalan sangat serius Mas Wiryo ya. Ya. Kalau di level negara pengelolaan datanya seperti ini, bagaimana mungkin kita akan membangun negeri ini tepat Oke. sasaran? Baik, Gitu. kita dapat poinnya Pak Sunarno ya. Terima kasih, nanti ditanggapi Pak Margoyono. Kemudian ketiga Pak Yuda di Kasablanka, Jakarta Timur. Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Selamat pagi Pak Wiryo, terima Pagi. kasih. Ya. Dengan Pak narasumber, selamat dan sukses atas amanah barunya sebagai Ketua Badan Pengelola Data Statistik ya. Pak juga sama mungkin yang sudah disampaikan beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama tentang data BPS itu pada umumnya selalu terlambat Pak update-nya. Itu satu ya. Sehingga kami ya dari sisi industri kadang-kadang bingung. Data terakhir 2020, 2019. Jadi kita harus melakukan apa ya, interpolasi atau berasumsi baru dari data tersebut. Itu satu. Datanya sekali tidak update. Yang kedua, Pak, kalau Bapak punya data, lalu di Dukcapil punya data, Menteri Keuangan punya data, lalu nanti Bank Indonesia punya data, OJK punya data. Dan datanya kalau dikompilasi, istilah kami, di keuangan itu nggak tally, Pak. Nggak tally itu nanti kalau kita total, jumlahnya nanti nggak sama. Nah, sekarang ini kami di satu industri sudah menerapkan namanya one map policy. Satu peta. Artinya data itu menjadi sebuah data integrasi. Dan map itu, peta itu kita akan jadikan satu. Nah, pasti data itu juga kita akan ambil dari data BPS. Nah, kalau sumber datanya sudah sangat terpolarisasi, saya khawatir nanti one map policy-nya pun juga nggak sama. Jadi maksud saya, yuk kita buat one map data untuk satu negara itu bisa dikompilasi dengan akurat. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yuda. Langsung ditanggapi Pak Margo. Ya, Mas Wiryo dan terima kasih kepada Mas Joko dan Mas Narno dan Mas Yuda. Nyebutnya Mas ya, kita dekat gitu ya Mas. Iya. Ya, dan terima kasih atas masukannya. Saya sangat senang nih kepada Mas Joko, Mas Narno dan Mas Yuda yang memberikan perhatian kepada pentingnya data. Pak Margo, mohon maaf, sepertinya suaranya ada gangguan ya Pak Margo ya, agak ini ya, kurang begitu clear ya. Halo Pak, kita coba lagi Pak Margo. Baik, tes apa terdengar Mas? Iya Mas, terdengar tetapi tidak jernih ya, kurang clear ya. Sebentar, oke Pak, sambil berjalan ya Pak, sambil berjalan silakan. Oke.
Oke. Ya, Mas. Ya, terdengar Pak, terdengar. Terima kasih Mas Joko dan Mas Naro dan Mas Yuda atas perhatiannya kepada BPS gitu. Saya anggap ini perhatian Mas karena masukannya bagus ya. Yang pertama Mas Joko juga saya terima koreksinya Mas. Jadi kalau tadi saya katakan kalau secara individu memang keluarga, tapi sebagai pimpinan BPS memang tujuan besarnya adalah bagaimana saya mengawal tentang bagaimana tujuan akhir itu adalah untuk kepentingan bangsa kita Mas. Saya sangat setuju Mas. Terima kasih atas koreksinya. Yang kedua, maksud saya begini Mas Joko, bahwa tadi pertanyaan adalah mengenai garisan gitu ya, saya kurang begitu memahami dengan baik, tapi maksud saya adalah bahwa data BPS itu ya harus menjadi dasar untuk penentuan kebijakan gitu, karena situlah sebenarnya data itu kalau kebijakan tanpa data sama juga kita kan membangun tanpa arah gitu ya. Dari data tersebutlah sebenarnya kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sudah baik dan yang belum itu bisa dibaca oleh dari data yang dihasilkan oleh BPS. Harapan menjadi kompas bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Yang kedua, Mas Narno, jadi terkait dengan data-data BPS yang mungkin simpang siur dengan data pemilu, gitu ya. Jadi seperti tadi jawaban saya yang pertama dari ke Mas Video ya, bahwa kalau untuk program penyimpanan sosial itu adalah di Kemensos, tapi kalau untuk data pemilu memang kewenangannya ada di Dukcapil, gitu ya. Kalau kita mengkaitkan dengan data BPS gitu, Mas Narno ya, ini pemerintah sedang berupaya keras bagaimana setiap kegiatan pengumpulan data khususnya penduduk itu nantinya terintegrasi dengan Dukcapil. Sekarang sudah ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Khusus untuk data pendudukan, nanti wali datanya adalah Dukcapil. Nah, kita sedang berbenah Mas Indonesia terkait dengan Satu Data ini seperti harapan Mas Yuda gitu ya. Nanti tidak ada lagi tumpang tindih antar KR terhadap data yang digunakan oleh pemerintah. Tapi sampai ke sana memang masih berproses Mas. Ini masih berproses untuk sama-sama kita perbaiki sehingga nanti Satu Data Indonesia itu menjadi rujukan ya tunggal oleh pemerintah dan masyarakat itu terkait dengan data-data yang dihasilkan oleh pemerintah. Jadi kalau Mas Narno intinya kalau Dukcapil, kalau data untuk pemilu memang ini bersumber dari data Dukcapil. Yang Mas Yuda terkait dengan data yang telat, Mas, yang ada lag gitu ya. Jadi memang kalau kita pisahkan sumber data, ya kalau misalkan inflasi itu kita tidak ada lag, Mas, tanggal 1 itu kita langsung rilis ya. Tetapi berbagai data yang memang sumber datanya itu dari kementerian lembaga lain gitu ya, yang juga mungkin harus melakukan survei gitu. Ini memang kombinasi itu yang menyebabkan data itu harus lag gitu, harus ada jeda gitu. Misalkan pertumbuhan ekonomi gitu ya, kita kan punya jeda itu 45 hari dari habisnya dari triwulan yang bersangkutan ya, karena ada proses kumpulan data dari berbagai kementerian lembaga. Juga kita melakukan surveinya kan di akhir triwulan gitu ya, untuk menggambarkan triwulan yang bersangkutan. Ini kita butuh 45 hari untuk melakukan pengolahan dan sebagainya. Tetapi juga memang ada data-data yang terbitnya ini memang tahunan Mas. Tahunan itu karena memang membutuhkan satu proses yang panjang, yang juga koordinasi dengan yang lain. Seringkali itu yang membuat ada lag di sana ya, mungkin lagnya agak jauh misalkan terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia gitu ya. Itu lagnya 6 bulan dari tahun yang dirilis gitu ya. Pak Margo, Pak Margo, kita jeda sejenak Pak Margo ya. Nanti kita coba lanjutkan. Kami ingin perbaiki, kami ingin cek sinyal kami ya Pak Margo ya. Baik pendengar, sejumlah pertanyaan Anda nanti ada Pak Sunarno dan Pak Yuda. Nanti akan dilanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Power Breakfast. Halo Ger, ada Putri. Lucu banget cucu nenek. Oh iya Ger, ibu kirim barang tuh. Tapi jangan lupa jaga jarak. Iya Bu. Oke. Dadah Putri. Dadah nenek. Paketnya taruh di atas pagar aja ya Pak. Halo Ger. Halo Bu. Loh, kamu mau kemana? Aku mau pergi belanja ke minimarket Bu. Ingat pakai masker. Iya Bu, iya. Nah, gitu.
Halo Ger, lagi apa? Aku lagi meeting, Bu. Nanti aku telepon balik ya. Loh, kamu kok di kantor? Aku di rumah kok, Bu. Kan WFH, Bu. Udah waktu makan siang loh. Tapi ingat pesan ibu, jangan lupa cuci tangan. I love you Ger. Ya, I love you too, dong, Ger. Iya. Saya love you too, Bu. Dah. Laporkan bahwa korban virus corona di Indonesia kini semakin meningkat. Dede, kamu jadi daftar kuliah? Ya jadilah, Mah. Nggak bisa ditunda. Kan sekarang virus lagi di mana-mana. Ya nggak bisa dong, Mah. Aduh, terus pas daftar kalau nanti kamu ketularan gimana? Oh, pokoknya gini aja. Kamu harus siapin masker, sarung tangan, semprotan, sama itu tuh, disinfektan. Ngapain heboh sih, Mah? Daftar di Universitas Gunadarma kan bisa online. Bener banget. Daftar sekarang juga secara online. Tinggal klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau setelah new normal ini, kamu bisa daftar langsung ke kampus Gunadarma terdekat tiap pukul 9 sampai 18 sore. So, kapan lagi bisa kuliah berkualitas nggak pakai ribet? Program-program studinya terakreditasi BAN PT peringkat A lagi. Buruan daftar! Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Info lengkap www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1500 158. Power Breakfast. Pak Margo, kita lanjut Pak Margo ya. Halo Pak. Ya, apakah terdengar Mas? Mas? Oke, masih belum ada perubahan Pak Margo. Masih belum ada perubahan, suaranya masih bergema gitu ya. Oke, saya sampaikan dulu beberapa tanggapan dari pendengar, diantaranya dari Pak Imam. Pak Margo, seberapa detailnya data BPS ini berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, karena data BPS sering digunakan untuk klaim pemerintah tentang penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan masyarakat sering berbeda persepsi tentang angka kemiskinan di lapangan. Nah ini pertanyaan dari Pak Imam ya, sekaligus tanggapan tadi untuk Pak Sunarno dan Pak Yuda ya. Silakan Pak Margo. Tes 1, 2, 3. Mas Diri mendengar nih? Terdengar Pak, tapi memang suara kualitasnya kurang begitu baik, masih berbet begitu ya suaranya. Ringan kali Mas, jadi kalau kami mungkin yang jadi masalah. Mohon maaf Mas atas gangguannya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak, dilanjut. Nggak apa-apa Pak. Jadi tadi menyingkat kembali pertanyaan Mas Joko, Mas Naro, dan Mas Yuda gitu ya. Yang pertama, terima kasih atas koreksi Mas. Jadi kalau memang secara individu keluarga itu menjadi tujuan akhir, tapi kalau saya sebagai pimpinan BPS, ya harus orientasi kepada untuk bagaimana kemajuan bangsa kita ya. Kontribusi nasional. Saya sangat setuju Mas Joko. Yang kedua terkait dengan garis kebijakan, maksudnya adalah mungkin bahwa di dalam mengambil kebijakan itu harusnya memang berbasis dengan data begitu. Jadi kalau membangun tanpa data, sama juga kita akan membangun tanpa arah ya. Dengan data itulah sebenarnya memberikan petunjuk atau kompas bagi pemerintah untuk menyusun, mengevaluasi, dan sekaligus merencanakan kebijakan yang mau dibuat gitu ya. Nah, untuk Mas Narno tadi saya sampaikan bahwa kalau terkait dengan data-data penduduk untuk pemilu itu bersumber dari Dukcapil. Nah, kemudian yang menjadi isu besarnya adalah terkait dengan pengumpulan data BPS dari sensus itu bagaimana hubungan dengan Dukcapil gitu. Nah, ini sensus kita yang kemarin terakhir itu kan sekarang berupaya menyatukan satu data gitu ya, antara data sensus itu dengan Dukcapil. Karena ke depan, seperti Perpres nomor 39 tahun 2019, mengatur tentang satu data Indonesia itu nanti Dukcapil sebagai wali data untuk data kependudukan yang semuanya bermuara kepada data Dukcapil. Nah, upaya ini sedang diperbaiki Mas Rio dan Mas Narno ya, bahwa kita memang sedang bertransformasi bagaimana mengolah satu data untuk Indonesia gitu. Nah, untuk Mas Yuda untuk rilis data BPS ya mungkin sebagian masih ada yang lag karena memang sifat pengumpulan datanya dan sumber datanya yang membutuhkan waktu gitu ya. Tetapi untuk beberapa data yang langsung bersumber dari BPS, misalkan inflasi itu kita tidak ada lag. Ya begitu surveinya selesai, kita sudah membangun satu sistem ya, maka setiap awal bulan kita sudah merilis inflasi. Demikian juga untuk ekspor impor dan lain sebagainya. Sisi lain memang ada
data-data seperti pertumbuhan ekonomi, tadi saya sampaikan, kita lag-nya 45 hari, karena memang kita harus menghitung dulu yang selesai, triwulannya selesai, baru kita melakukan survei di sana untuk mengetahui perkembangannya, baru nanti kita umumkan 45 hari kemudian gitu ya. Juga ada data-data lain yang memang sifatnya masih bersumber dari KL lain maupun di daerah itu yang membutuhkan waktu, Mas, karena belum semua Kementerian Lembaga dan juga OPD di daerah itu ya melakukan proses bisnisnya itu, bahwa waktu menjadi penting itu juga belum sepenuhnya terjadi. Itu bagian tugas kami, Mas, untuk berkomunikasi ke depan bagaimana menyempurnakan data-data yang ada di sektoral gitu ya. Iya. Nah, kemudian ya untuk Mas Imam terkait dengan kemiskinan, jadi saya katakan tadi bahwa kemiskinan kita itu kan sifatnya data makro ya, Mas, yang menunjukkan target wilayah sebenarnya. Jadi dari data yang kita hasilkan itu sifatnya makro yang menunjukkan kondisi agregat yang menurut wilayah gitu ya, bisa provinsi, kabupaten, kota gitu. Ini bisa membantu pemerintah untuk berfokus kepada daerah-daerah mana yang menjadi target pengurangan angka kemiskinan gitu ya. Tetapi tidak bisa digunakan untuk intervensi, Mas. Intervensi kebijakan apa yang bisa dilakukan secara lebih detail itu biasanya kita menyampaikan informasi dari hasil survei itu terkait dengan karakteristik daripada kemiskinannya. Misalkan bahwa kemiskinan kita itu terbesar ada di pertanian, gitu ya. Nah, maka untuk mengurangi kemiskinan, ya pembangunan pertanian menjadi penting, gitu. Misalkan gitu ya. Tapi tidak tahu yang miskin pertanian itu ada di mana saja. Ya, yang di mana saja itulah datanya harus merujuk kepada data DTKS yang dikelola oleh Kemensos. Karena di sana menyangkut data by name by address yang bisa digunakan untuk dasar intervensi oleh pemerintah, gitu ya. Jadi data kita makro yang memberikan petunjuk makro, Mas, terkait dengan apa-apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nanti detailnya harus bermuara pada data yang dimiliki oleh masing-masing kementerian lembaga. Baik. Satu pendengar terakhir ya, Pak Margoyono, ya ada Pak Andreas di Bekasi. Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Selamat pagi, Radio El Sintang. Pagi, Pak Andreas. Pagi, Pak Margo. Pagi, Mas Andreas. Ya, siap ya, Mas. Ya, Pak, saya senang sekali dengar Bapak punya ini. Cuma saya usul, saya mohon supaya data jangan ambil aja di Dukcapil, perlu juga di BKKBN. Itu data BKKBN itu sangat jelas. Karena saya juga pernah pengalaman saya pernah di pemerintahan. Untuk data yang paling lengkap itu di BKKBN. Karena setiap saat mereka revisi, mereka tinjau kembali kematian, kelahiran, bahkan berapa yang produktif. Untuk itu saya mohon Bapak libatkan itu BKKBN juga, Pak. Terima kasih, selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak Andreas. Pak Andreas, pendengar terakhir, saya sambung beberapa komentar pendengar lain dari Pak Hadi di Depok, Pak. Mohon info kriteria warga miskin seperti apa, Pak Margo? Hal ini kami perlukan untuk pendataan warga di lingkungan kami. Kegunaannya untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial. Silakan Pak Margo. Ya. Selamat pagi Mas Andreas. Terima kasih Mas Andreas atas komennya. Jadi betul bahwa BKKBN juga melakukan pengumpulan data terkait dengan kelahiran, kematian dan sebagainya. Tetapi memang Mas Andreas, tadi harapan dari Mas Yuda gitu bahwa ke depan itu Indonesia memang harusnya satu data itu menjadi tujuan akhir dari proses pengelolaan data di Indonesia gitu. Nah sekarang ini dalam Perpres 39 tahun 2019 itu yang menjadi wali data untuk kedudukan itu adalah Dukcapil. Nah, bagaimana peran BKKBN, BPS dan juga kementerian lembaga nanti itu yang akan dikelola, Mas. Jadi kita setiap penyelenggaraan statistik terkait dengan pengumpulan data pendudukan itu nanti ujungnya adalah Dukcapil gitu ya. Tetapi boleh juga BKKBN mengumpulkan data, BPS mengumpulkan data gitu ya, nanti harus terintegrasi dengan sistem data atau bisnis proses yang akan dibangun oleh Dukcapil sehingga nanti data itu bisa dibagi pakaikan. Jadi setelah kami itu satu sumber data dan itu kalau masing-masing proses pengumpulan datanya sudah memenuhi prinsip dari satu data Indonesia, maka data itu bisa dibagi pakaikan antar pemerintah gitu. Jadi tidak ada lagi Mas kebingungan data di sana. Pemerintah menggunakan data itu kalau penduduk dari Dukcapil di depannya. Tapi semua memberikan kontribusi kepada apa yang akan dibangun oleh masing-masing daerah. Gitu. Ya. Tadi mengenai kriteria miskin, Pak. Ya, ini memang Pak Hadi ya. Jadi memang ada mekanismenya sebenarnya melakukan updating data kemiskinan kalau secara mikro. Mungkin ini maksudnya
untuk DTKS kali ya, bukan untuk kemiskinan yang dibangun oleh BPS. Tapi saya perlu menyampaikan Mas Rio, kalau kita bicara kemiskinan yang makro tadi, untuk menghitung kemiskinan berapa persen satu wilayah tadi, ya kita menggunakan konsep basic needs sebenarnya. Jadi survei kita lakukan setahun 2 kali, itu di Maret dan September, ya melalui pengeluaran rumah tangga. Nanti kita melakukan pengukuran garis kemiskinan di sana. Garis kemiskinan itu ya untuk masing-masing wilayah mengikuti kondisi pola konsumsi di masing-masing wilayah. Kemudian nanti kita menentukan garis kemiskinan. Dari situlah nanti kita tentukan ya pengeluaran per kapita penduduk itu mana-mana saja yang kategorinya di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan. Bagi penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan, maka kategorinya dia sebagai penduduk miskin. Sebaliknya kalau di atas garis kemiskinan, katakan tidak miskin gitu. Ini hanya mengeluarkan Mas Iryo secara agregat ya, tidak melihat siapa yang miskin gitu ya. Hanya per wilayah, paling kecil itu wilayah adalah kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota, dan nasional, yang menunjukkan target wilayah gitu. Jadi kalau saya teruskan lagi, manfaatnya buat pemerintah adalah ya bagaimana pemerintah berfokus pada wilayah mana-mana saja yang masih tinggi, ya itu akan menjadi konsentrasi pemerintah untuk bagaimana menurunkan kemiskinan gitu. Yeah. Jadi itu Mas. Nanti kalau mekanisme updatingnya bisa komunikasi ke Kemensos kali ya, bagaimana proses dari alur updating yang dibangun oleh Kemensos, bagaimana kita melakukan updating untuk data yang ada di masing-masing wilayah, di RT maupun di kecamatan dan sebagainya gitu. Ya. Baik, Pak, terakhir Pak, kemarin baru-baru ini kan BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 ya, yang tumbuh 7,07%, tetapi sejumlah kalangan meragukan data itu karena tidak sesuai dengan kenyataan di tengah masyarakat, begitu kira-kira ya. Nah, sebetulnya mekanisme survei yang dilakukan itu seperti apa, Pak? Ya, gini Mas Rio, jadi kalau pertama perlu saya luruskan dulu ya, terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi bulan 2 itu yang tumbuh. Jadi itu menggambarkan kondisi bulan April, Mei, dan Juni, Mas Rio. Gitu ya. Mei, Juni tahun 2021 yang kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Nah, karena kita merilisnya 5 Agustus, gitu ya, lag-nya 45 hari, saya sangat memahami Mas Rio kalau ada sebagian dari masyarakat itu melihat bahwa ekonomi tumbuh, tetapi kok tidak dirasakan ya oleh masyarakat pertumbuhan itu, misalkan begitu kan? Karena memang tanggal 5 Agustus itu kita baru saja selesai PPKM darurat, udah panjang ke level 4 dan lain sebagainya, itu yang dimana mobilitas masyarakat itu terganggu, aktivitas juga sedang terbatas gitu ya. Kita merilis angka pertumbuhan di triwulan 2 yang itu menggambarkan April, Mei, dan Juni gitu, yang dibandingkan dengan April, Mei, Juni tahun lalu gitu. Jadi pertama misinterpretasi kali ya, pemahaman yang menggambarkan kondisi timing daripada rilis BPS gitu ya. Yang kedua Mas Rio, ya kalau kita melihat angka triwulan 2 2021 itu, indikasinya adalah bahwa triwulan 2 2021 itu memang kalau kita bandingkan dengan triwulan 2 tahun 2020 ya, itu ada perbaikan mobilitas penduduk. Kita tahu bahwa triwulan 2 2020 itu ya banyak masyarakat yang berdiam di rumah, bahkan kita masih ingat ya, di sana ada kita tidak boleh sholat tarawih, sholat id dan lain sebagainya. Betul-betul kita sedang melakukan pengetatan mobilitas gitu ya. Nah sementara di April, Mei, Juni 2021 ini ya kan pemerintah kita sudah punya pengalaman ya bagaimana kita mulai beradaptasi dengan COVID, dan ini mobilitas itu sudah mulai jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kita ingat waktu triwulan 2 itu ada lebaran juga. Kemudian juga ada aktivitas pariwisata yang sudah mulai bergerak bagus, pergerakan orang juga bagus gitu ya. Nah sisi mobilitas itu berpengaruh Mas kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua Mas Rio sekaligus menjelaskan bahwa triwulan 2 itu kalau kita lihat berbagai ekonomi global ya, itu beberapa negara juga mengalami pemulihan. Misalkan ke mitra dagang kita, Cina itu tumbuhnya 2 digit ya, Cina, Uni Eropa, masuk Singapura itu 2 digit tumbuhnya. Artinya mitra dagang kita tumbuhnya bagus, itu akan mendorong ekspor kita tumbuh bagus gitu. Jadi ekspor kita tumbuhnya bagus sekali triwulan 2 kemarin gitu ya. Nah yang kedua ada juga momen lebaran dan liburan itu meningkatkan konsumsi daripada masyarakat gitu. Nah jadi singkat cerita kalau bicara pendapat tinggi, kita menyebutnya
kalau dari segi ekonomi itu karena ada low base effect, Mas, di mana kita membandingkan sesuatu itu dengan kondisi yang tahun lalu itu jeblok banget gitu, sehingga seolah pertumbuhannya tinggi. Tapi kalau mengacu kepada negara-negara lain, Mas, kita sebenarnya nggak terlalu tinggi juga. Tadi ya Singapura 14%, kemudian Amerika juga tumbuh 12,2%, Cina itu bahkan pada triwulan 2 tumbuh 18,3% gitu. Mungkin nanti yang kita tunggu adalah triwulan 3 nih, Mas, di mana mulai Juli, September sampai dengan Oktober itu kan, Juli Agustus ini kita melakukan pengentutan mobilitas ya. Pasti itu kan berpengaruh kepada kondisi ekonomi kita gitu. Nanti kita lihat ketiganya seperti apa gitu ya. Ya. Demikian, Mas. Ya. Baik Pak Margo, terima kasih sudah bersama kami Pak Margo. Sehat selalu Pak Margo ya. Terima kasih, makasih juga para pecinta Sinta. Ya. Ya, pendengar, demikian tadi Power Breakfast bersama Kepala BPS Margo Yuwono, dan nantikan Power Breakfast pada Senin pekan depan. Terima kasih. Power Breakfast.